Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Mahmudin selaku Imam Besar Masjid Agung Baitur Rahman ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Abdul Majid, Bapak Kiai Mu'afif As-Siddiq, Bapak Kiai Muhammad Agus Winarto, Bapak Kiai Lukmanul Hakim ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil khos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Arpan selaku Kepala KU Alalan yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, dan kepada seluruh para masyayikh, para romo kiai, para ukhtinal karimah ibu nyai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil khos kepada anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, panjenenganipun Bapak Iwan Aldes, Bapak Muhammad Isa, Bapak John Kennedy, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil khos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Lalan, wabil khos kepada Bapak Camat Lalan, Bapak Andi Suharto, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili dari sektor ataupun dari Koramil Kecamatan Lalan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil khos kepada aparatur pemerintah desa Bandar Agung, wabil khos kepada Bapak Rusli selaku Kepala Desa Bandar Agung saha ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Bandar Agung yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan menambah manfaat. Allahumma. Wabil akhus kepada sahibul bait panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Ihsan dan seluruh para donatur pengajian akbar pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Muhammad Ihsan dan seluruh para agnia, para donatur diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat, umur yang barokah, diberikan ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Wabil akhus kepada Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama MWC Kecamatan Lalan yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhus kepada Muslimat Nahdlatul Ulama PAC Kecamatan Lalan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Fatayat Nahdlatul Ulama PAC Kecamatan Lalan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil khus kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser dan Denwatser yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada keluarga besar BMT Kecamatan Lalan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada pemuda-pemudi Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaja Masjid Musola Desa Bandar Agung. Tak lupa kepada keluarga besar Ibnu IPPNU Jamiah Maulid Simtuduror se-Kecamatan Lalan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada ketua panitia penyelenggara dan seluruh keluarga besar panitia pengajian akbar Masjid Baitur Rahman Bandar Agung. Saya minta tepuk tangan untuk panitia kita yang telah berjuang ikhlas luar biasa. Mudah-mudahan seluruh panitia masyarakat Bandar Agung selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Seluruh para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, yang perawan-perawan moga-moga cepet dapat suami, yang joko-joko cepet rabi, yang duda janda dapat enggal ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rezeki, enggal tindak haji. Allahumma
yang sedang berdiri ngadeg muga-muga imane sing jejeg, yang pada duduk lenggah geleasah yang ahli ibadah, yang sedang sakit muga-muga ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah. Ada orang Bugis yang senyumnya manis, ada orang Sunda yang hidupnya bahagia, ada orang yang Bali betul-betul taat mentaati, dan mudah-mudahan orang Bugis yang senyumnya manis sampai wong Jawa di mana-mana hidupnya senang susah tetap ketawa. Mudah-mudahan sedaya rawuh wonten mriki Bapak Haji Bu Hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndawuhaken ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia semangat gayuh barang sing manfaat, wasta'in billah, kalau ada masalah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Kanjeng Nabi titip pesan wala ta'jiz, ojo males, ojo beler, ojo sungkanan, ojo keset. Maka hari ini masyarakat Bandar Agung dalam rangka memperingati Maulid Nabi dan menyambut bulan Rojabiah semangat luar biasa. Sepindah mali tepuk tangan dulu untuk warga masyarakat Bandar Agung yang begitu luar biasa, sing keprok utangi lunas kabeh. Yang aminya keras berarti utangi akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia ini dicipta oleh Allah memang makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngersulo, dikasih hujan juga ngersulo. Giliran dikasih udan bareng karo panas, lek ngarani jari udan ketek ngilo. Sembarangan banget menungso, panas bentere Jawa, kabeh nikmate Gusti, nikmate Gusti. Yang kepanasan hari ini sampai blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor dosane. Amin Allahumma. Mengucur keringat kita hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya Allahumma. Amin Allahumma. Cek suara dulu sampai belakang sana. Assalamualaikum. Masya Allah, ngisor wit pelem. Halo. Assalamualaikum. Ngisor wit pelem masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack napa mboten? Gak kebagian snack. Mulane mangkate sing gasik. Kasih tetap gak kebagian snack. Walaupun gak kebagian snack, di dalam kitab Sarah Riyadhus Shalihin dijelaskan barang siapa meja rumahnya gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, tapi diniatkan kanggo nyuguh tamu, kanggo nyuguh. Ojo ngemil dewe, diniatno di meja rumah masing-masing ada toplesnya, ada yang bertamu ataupun tidak ada yang bertamu, tapi karena biasa meja ning omah ana toplese, maka saben enjing malaikat rahmat datang ke rumah panjenengan memberikan keberkahan untuk orang-orang yang suka nyuguh tamu. Allahumma. Walaupun nang Bandar Agung ora keduman snack, tapi nang omah mejane podo diisi top, tapi ojo toples kos, toples ana isine, justru jajane sing enak-enak. Wa malaikat rahmat sing mertamu toplese isine rengginang memes. Melas malaikate mangan jajan alot. Kesepakatan kalau ngajinya cerah,
wajahnya sumringah, semangatnya luar biasa. Ini pengajian nanti selesai, rampung, cekapan jam berapa Pak? Jam berapa? Jam 2? Jam 2 sore? Masya Allah. Saya naik setengah 10, turunnya jam 2 sore, berarti ngajine 4 jam setengah. Kue ngundang apa ngontrak? Ngapunten Kiai, mohon izin, mohon maaf. Apakah di Kecamatan Lalan ada mubalighah ceramah sampai 4 jam setengah? Ada Kiai? Pak Kiai jawabannya tentu jujur. Pak Kades Rusli, mohon izin mau tanya Pak Kades, di desa Bandaragung emang ada Kiai ceramah 4 jam setengah? Ada? Senyumnya Pak Kades mencurigakan. Nek jawab mboten, mbok ngesuk ora dipilih maning. Jawabannya ada, jelas ngapusi mumpuni. Ya udah, saya tanya sama muslimat sama keluarga besar jamaah Bandaragung, tanggene Kecamatan Lalan adakah Kiai ceramah sampai 4 jam setengah? Ada? Ada? Kiai siapa itu? Nyong mumpuni ceramah 4 jam setengah. Pengajian apa kelinci percobaan Bu? Ya Allah, lebocah cilik kon ceramah 4 jam setengah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, Allahumma amin, Allahumma. Harganya jidat sebab ada ilmunya, harganya bibir sebab ada zikirnya. Dudu merkono lipstik abang menger-menger gue Bu Sartina aja dipusek. Wis apik kayak berapa orang saya ditutupi. Sudah jadi tabiatnya perempuan suka make up, dandan, paes, macak, karena naluri seorang perempuan suka keindahan. Cuma harganya jidat sebab ada ilmunya, harganya bibir sebab ada zikirnya, harganya hati sebab ada imannya dumateng Gusti. Bu, wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi di zaman kita sekarang masih agak mending, ora patio pinter tapi dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Saya ulang biar gak muter-muter. Bapakku, assalamualaikum. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi di zaman kita sekarang ini masih agak mending, nggak terlalu pinter tapi dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Maaf nun sewu. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lanang, pencuri wadon wajib tangan keduanya harus dipotong. Ini adalah prinsip bahwa ternyata namanya mencuri, nyolong, ngutil, nyopet, mengambil hak orang lain, baik setitik apa meleh kata sing jenenge nyolong tetap perbuatan dosa. Walaupun nyolong sekedik tetap jenenge nyolong, tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Tapi saumpama ada wong bodoh kok nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong pitik.
ujung-ujunge wong bodoh nyolong paling nyolong ayam. Kewenangan tanggane digebuki warga, laporno polisi, masukin penjara, dihukum pidana. Ujung-ujunge wong bodoh nyolong paling nyolong ayam. Tapi nek ana wong pinter kok keblinger, pinter katanya tahu hukum, pinter tahu tatanan negara, pinter sampai punya titel, bahkan pinter tahu yang namanya rumus negara. Tapi wong pinter kok nganti nyolong, maka dampaknya merusak negara, bahkan menghancurkan bangsa Indonesia. Koyo kampanye aku rasane. Kenapa di awal saya bilang begini? Maaf Pak, Bandar Agung mengadakan pengajian semeriah ini, seluruh elemen masyarakat berjuang. Prentil ana sing urun 15.000, prentil ono sing urun 50, prentil ono sing patungan jutaan rupiah, prentil ono Pak Haji Muhammad Ihsan, prentil Pak Kades jemput saya di jalur berapa kemarin? Jalur 3 saya dijemput. 3 jam perjalanan lebih tadi malam saya naik speedboat. Untuk keempat kalinya saya naik speedboat dihapusi karo panitia. Pak Kades Rusli bilang begini, mumpuni ke perjalanan naring Bandar Agung numpak speed, tadi sing kepaling penak ajan jagung nang ngarep, jagungnya nang buri baen. Emang kalau duduk di depan kenapa Pak Kades? Nek jagung nang ngarep awake remuk, tapi nek jagung nang buri kepenak. Apa ya? Temenan lah, saya nurut yang udah biasa pengalaman naik speed. Saya duduklah di belakang. Jebule resikon jagung nang buri, sing ngarep ngentut entute ngulek nang buri Bu. Dihapusi aku karo lurae. Ternyata sing ngarep nembe mangan sambel nanas, wetenge pating krus pating blenet ngentut ora sengaja. Tapi kan jenenge jagong nang speed mburi dewek, entute nguleke nang mburi Bu. Saya langsung lah gotak karo lurae, lur mambu apa ki ya lur? Pak Kades merasa mandan isin merga sing ngarep ana sing ngentut. Pak Kades ngeles nyong takon, ki mambu apa ya lur? Pak Kades terus jawab, ki sing jenenge mambu kumkuman karet ki iki mumpuni. Nyong batin maning ya, tapi nyong pernah ora asing karo ki mambu. Saya balik tanya dong, oh jadi kumkuman karet mambune kayak ki ya lur? Pak Kades jawab, iya ki mambu kumkuman karet kayak ki. Dan saya bersyukur alhamdulillah, saya pengajian di Kabupaten Banyuasin khususnya daerah Palembang 7 kali ini, dan saya lewat jalur air sudah 5 kali niki. Jadi alhamdulillah sudah menjadi jomblo tahan banting. Nggak mungkin mabok laut, mabok air Pak, alhamdulillah. Gimana? Oh ya Allah ya Rahman, yang belakang protes katanya ibu-ibu disuruh jongkok. Jadi bapak-bapak kepingin lihat rainya mumpuni. Ya Allah, mohon izin ya ibu-ibu, sampai belakang aja pengen lihat mumpuni. Alhamdulillah, beginilah resikonya dadi wong ayu. Ibu berdiri aja nggak apa-apa, di situ malah saya seneng Ibu. Jenengan berdiri malah estu nutupi merongosnya saya. Terima kasih, alhamdulillah. Ini tadi sampai mana jadi lupa lah. Oh iya, seluruh elemen masyarakat Bandar Agung ikut berjuang dan berkontribusi demi pengajian hari ini semeriah dan semegah ini. Maka maaf, sehebat apapun kepala desanya, sehebat apapun para donaturnya, Pak Kades itu ibarat lidi.
lidi cara orang Bandar Agung disebut apa ya Bu? What? Giting. Biting. Bentar. Bisa jadi pusing malah ya. Lidi di sini nyebutnya apa? Biting. Biting. Ini baru mulai udah langsung mumet Pak. Tapi yang nggak apa-apa sih. At-tafakkaru sa'atan khairu min alfi raqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Katanya di sini ada yang nyebut lidi itu sama dengan biting. Begini. Di Cilacap Jawa Tengah ada giting, ada biting. Kalau giting pakai rin, pakai g, giting adalah soto lenjeran yang dipotong-potong pendek kemudian diruncingi ujungnya kanggo mincuk tumtuman nogosari dan lain sebagainya. Itu kalau Cilacap nyebut giting, soto lenjeran dipotong pendek kemudian diruncingi ujungnya nggo mincuk tumtuman nogosari. Tapi kalau biting pakai b, pakai ba, biting adalah masa yang biasa nyoblos ketika pemilu. Contoh, kewingi Lurah Rusli oleh biting pira. Begitu kalau di tempat saya. Dan saya di sini tidak akan debat dengan Anda masalah giting ataupun biting, Kang Sarmin. Tapi saya tanya, lidi coro orang Palembang ini disebutnya apa? Soto. Cilacap nyebutnya sada. Sada, soto, lidi walaupun tebel tapi kok cuman satu lenjer. Jangankan buat neplok laler Pak, buat nyapu aja nggak bisa. Soalnya mung selenjer, angger nggo nyapu yang mung wakwik tok. Seperti halnya Pak Kades, seperti halnya agnia kita di Desa Bandar Agung. Sesukses apapun Pak Kades punya pemikiran untuk memajukan Desa Bandar Agung, sesugih apapun donaturnya untuk mengadakan pengajian, kalau seorang diri nggak mungkin pengajian hari ini sesukses ini. Betul? Leres. Tapi lidi, pirang-pirang lidi dari banyak soto kemudian dijiret dikumpulin jadi satu, bareng diikat bunyinya bukan soto meneh tapi monine jadi sap. Kalau lidi udah jadi sapu, jangankan neplok laler, dalan sedawan-dawan Bandar Agung bakalan bersih dirampungaken karo sapu odo. Maka pengajian hari ini ternyata tidak ada wong pelit nang Bandar Agung. Amin Allahumma. Enggak ada orang pelit nang Bandar Agung. Sebab napa? Orang Kecamatan Lalan adalah wong paling sugih sak ngalam jagat raya. Laisal ghinna an kasratil ardi walakinnal ghinna nafsi. Yang namanya sugih menurut Kanjeng Nabi bukan dari banyaknya harta, bukan dari tingginya pangkat, tapi menurut Kanjeng Nabi wong sing paling sugih, wong sing paling ayem atine, paling tentrem uripe. Nyatane panjenengan rawuh temriki modale akeh. Betul? Leres. Bisa jadi panjenengan makom derajatnya lebih mulia ketimbang mumpuni. Diamini pe ora apa-apa, tekulang. Bu, makom derajatnya panjenengan lebih mulia, lebih tinggi, lebih dhuwur ketimbang mumpuni. Sing banter bae ora apa-apa. Orang nesu arep tek terang nanang nyong.
Kenapa makom derajat panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni? Karena panjenengan datang di sini malah modale akeh. Bayar speed, bayar bensin, anaknya jaluk cilok, jaluk pentol, jaluk es, jaluk lato-lato. Ora keduman snack, duduknya praktis, bokongnya ngelemprak, sikile atis. Modale akeh rawuh mriki. Betul. Makom derajatnya lebih mulia ketimbang mumpuni. Kenapa lebih mulia ketimbang mumpuni? Lah, kula dugi mriki jelas ana sing ngamplopi. Bisa jadi niat sucine panjenengan lebih tulus ketimbang mumpuni. Maka alhamdulillah diniatkan pengajian hari ini. Panitia ditanya oleh saya rada bingung, Pak, niki pengajian dalam rangka apa? Ya kepriwe ya mumpuni. Jane acarane muludan tapi ora keduman Rabiul Awal. Kepinginnya acara Isra Mi'raj tapi durung mlebet Rajab. Wis pokoke ki pengajian dalam rangka ngundang mumpuni kayak gue lah. Begitu Pak Panitia bilang. Akhirnya nih pengajian dalam rangka ngundang mumpuni. Artinya saya datang di sini supados derek sowan silaturahmi nambahi tali pesederekan. Maka mohon izin yang pada berdiri saya anjurkan kakinya Pak. Kakinya itu sukune gue sikile gue bahasa Cinane cutang itu bahasa Cina ibu, bahasa Cinane cutang. Kakinya Pak sukune sambil diputar begini yang berdiri nggih, untuk memperlancar peredaran darah. Soalnya kalau di Jawa Tengah Pak, pengajian sambil berdiri banyak yang pingsan karena memang ora keduman snack, ora medang kopi urung sarapan sambil berdiri Pak, begitu. Tapi kalau orang trans dan orang-orang daerah Palembang biasa ngeleles sawit, dodo sawit, deres gitu nggih. Dan alhamdulillah saya hari ini pun pengajian ngaji di sini istirahatnya bersama walet Bu, nyuyang batin ya. Kenang kene wong sugih pada bisnis iler jebule ya Allah. Kakinya sambil diputar begini Pak. Ini buat memperlancar peredaran darah supaya panjenengan antuke jumeneng menika ora kuat. Yang berdiri yang diputar kakinya. Yang duduk nggak usah muter bokongnya sampean Bu. Udah yang berdiri sambil digoyang begini sambil kata zikir, kata sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Desa Bandar Agung gak ada wong pelit, soale Bandar Agung lalan wonge sugih-sugih. Di dalam kitab Usfuriyah, kitabnya kecil, tapi ada satu riwayat yang masyhur. Di kitab Usfuriyah diriwayatkan ada seorang fatayat. Fatayat berarti perempuan Madinah, umur sekitar 25 sampai 45 tahun. Itu fatayat. Saya ulang. Fatayat itu kisaran umur 25 sampai 45 tahun. Jadi kalau di Kecamatan Lalan ada ibu-ibu umurnya udah 49 tahun kok masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Alias fatayat expired. Soalnya fatayat berarti kisaran 25 sampai 45 tahun. Ini di dalam kitab Usfuriyah. Seorang fatayat ternyata bapak ibunya telah meninggal dunia, wafat, sedo. Dan satu ketika sang fatayat lagi tidur, ternyata mimpi bahwa bapak ibunya yang telah meninggal dunia di akhirat tempatnya berbeda. Bapak manggon neng swarga, tapi ibunya berada di neraka. Bapaknya di sorga itu megang ceret. Sebentar Bu, ibu tahu ceret nggak? Ceret cara orang sini disebut apa? Teko mah ceret kecil. Kalau teko besar namanya ceret. Begitu ya Bu. Mumpuni ini teko. Pak Kiai ceret.
teko isinya nggak seberapa pak, buat ngejog banyu 5 gelas bais kentongan banyu, beda sama ceret. Ceret volumenya gede, isinya banyak, gue ngejog rolas gelas kasih lebih banyu pak. Makanya bunyinya teko sama mungele ceret beda. Kalau bunyinya teko ngisi banyu maring gelas monine itir-itir, tapi nek ceret monine ulang teko monine itir-itir, ceret monine ya Allah mumpuni itir-itir. Berarti Pak Kiai, bukan saya yang ngomong Kiai, betul bukan saya yang ngomong. Nih ibu-ibu nih, ibu-ibu muslimat gen nang arep dewek mau ke tanggane sing lambene abang menger-menger. Ternyata bapaknya sang Fatayat di akhirat itu sambil megang ceret pak. Tapi ceret bukan sembarang ceret dong, ceretnya ceret sorga, isinya pun airnya sorga, manisnya melebihi madu, wanginya melebihi minyak kasturi, dan ternyata wajahnya cerah, wajahnya sumringah, bahagia di sorga. Karena walaupun bapak sang Fatayat adalah seorang tukang juruladi, tetap bahagia karena manggon di sorga. Tapi amat sangat kontra karena ternyata istrinya si bapaknya Fatayat, yaitu ibune Fatayat, di neraka hanya pakai secuil kain taplak. Tahu kain taplak ya bu? Sini nyebutnya apa? Sami. Pada baik sami mawon, ibunya sang Fatayat hanya pakai secuil kain taplak nangkisi api neraka. Karena ternyata ibunya sang Fatayat tiap hari di neraka disiksa. Karena keadaan yang begitu kontra, akhirnya sang Fatayat ini nangis sedih plus nangis seneng karena bapaknya di sorga, tapi sedih karena ibunya di neraka. Akhirnya sang Fatayat di dalam mimpinya teriak-teriak manggil ayahnya dalam rangka supaya nolongin ibunya. Sang Fatayat manggilin papake, Papa dramatis banget. Ini bapak-bapak pada pinter komunikasi nih. Saya manggil-manggil yang merasa jadi bapak semaur kabeh. Ya namanya keadaan darurat, keadaan posisinya antara sang Fatayat sama bapaknya di sorga begitu jauh. Jadi tentu pak, keadaan darurat niku yo teriak-teriak. Ibarat orang bawa kelapa sawit setrek, ternyata pas lagi nanjak nang panjatan sing julek kue mau, pas lagi munggah truknya nggak kuat, otomatis supir truk langsung panggil kenetnya, toh ganjel toh ganjel toh. Yang ketawa berarti tahu yang lagi viral. Keadaan darurat mesti teriak-teriak. Dan ternyata sang Fatayat manggilin ayahnya untuk nolong ibunya, tapi ayahnya di sorga tidak mau dan enggan menolong istrinya sendiri. Sang Fatayat kaget, ya Allah, ramaku kon nulungi biungnya kurang gelem. Jangan-jangan waktu hidup di dunia ayah dan ibu saya sampai meteng lahirnya ora pada saling cinta apa ya. Akhirnya sang Fatayat nekat, dia lari ke dalam neraka. Maksud tujuannya adalah nolong ibunya, tapi dia lari ke dalam neraka. Belum sampai masuk ke neraka, baru sampai di depan pintu neraka, sang Fatayat tangan kanannya, lengannya kecipratan api neraka. Gegara dia mimpi kecipratan api neraka, dia terbangun. Bareng terbangun ternyata tangan kanannya sengkleh. Bayangin bu, halo, masih sadar? Saya khawatir, saya udah ngaji serius nganti keringetan montong-montong kayak ditinggal ngantuk. Eman-eman aku nih montong-montong pak. Kalau ngantuk ya nikmat, tapi ngantuk kan ya kebangetan bu. Kedang klutuk godonge sengkleh, wong ngantuk lambene.
gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Udah saya antisipasi terlebih dahulu. Baru mimpi kecipratan api neraka, tangan langsung sengkleh. Bayangkan Pak, itu baru mimpi. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Nggak bisa kita membayangkan bagaimana kalau kita sampai mampir ke neraka. Na'udzubillahi min. Sang fatayat baru mimpi kecipratan api neraka saja, tangan kanannya sengkleh. Kemudian dia berlari ke rumah Kanjeng Nabi minta diobati. Setelah Kanjeng Nabi berdoa, wasilah doa dari Kanjeng Nabi, sang fatayat lengan kanannya langsung sembuh. Dan kemudian beliau menceritakan kepada Kanjeng Nabi apa yang dimimpinya sang fatayat, dan Kanjeng Nabi menyimpulkan dalam satu kalam bahwa ternyata mimpi sang fatayat diartikan oleh Kanjeng Nabi bahwa bapak ibunya yang telah wafat meninggal dunia dulu waktu hidup di dunia tinggal satu atap satu rumah, tapi amaliyahnya berbeda. Suaminya senang sodakoh, tapi istrinya pelit medit, betitil cetil bakhil, kucren jelantir kaya upil kudandil. Setiap istrinya mau sodakoh, setiap suaminya mau sodakoh. Saya ngomongnya kecelitut tadi gara-gara lihat Pak Banser nyongkemutan karo jenengan Pak Banser, ya Allah. Pas kita cie. Sini punya pengalaman manis loh dengan Banser Kabupaten Banyuasin. Pas lagi tahun 2021, pas lagi musim pandemi corona Kiai, saya itu naik speed terdampar di sebelah pulau Bangka Belitung. Jadi saya terdampar di sana, ternyata airnya surut dan speed tidak bisa jalan. Saya terombang-ambing kampal-kampulan tengah segara guys. Saya ini punya kenangan manis di Kabupaten Banyuasin. Saya terdampar itu sampai 2,5 jam ya Pak Banser. 2,5 jam dan beliau ini Banser yang telah mendorong speed saya, kakinya bocak-bacek bekas kerang-kerang nanggone ngisore lumpur nang ngisore belet Pak. Dan inilah beliau Banser Banyuasin yang telah ngerewangi saya. Tepuk tangan dulu dong. Siji maning di moya sing kering banget moya lagi ya. Gimana Banser ora kering nang Banyuasin? Mohon izin ya, kalau ada Pak TNI, ada Pak Polisi. TNI Polisi niku kan gajian bayaran. Mohon izin ya, Banser NU itu ngungkuli TNI, ngungkuli polisi. Kenapa? Kalau TNI, ada TNI Angkatan Darat, ada Angkatan Laut, ada Angkatan Udara. Tapi kalau Banser, TNI Angkatan Langit. Kenapa Angkatan Langit? Ora gajian, ora bayaran besti. Jangankan bayaran, kadang-kadang rokok ya ora metu. Sabar ya Sir, Banser ge sing kering banget nyongkemutan. Oh ya, bersama Pak Kades Tanjung Lago, beliau juga termasuk salah satu orang yang direct berpartisipasi atas suksesnya pengajian hari ini, bersama Pak Kades Rusli dan para donatur, para agnia untuk menyambungkan kenapa pengajian hari ini terlaksana. Mohon izin, saya 9 hari belum pulang ke rumah Pak, lagi merantau. Saya 9 hari belum pulang ke rumah. 3 hari kita mulai dari Provinsi Riau, 5 panggung di sana, 5 lokasi majelis taklim, kemudian 5 lokasi lagi di Lampung. Dari Lampung saya langsung pindah ke sini di Palembang, dan hari ini sebenarnya ndak ada jadwal aslinya kayak gue Lurah Rusli. Masuk angin betek lakoni. Uput-uput jam loro isuk kesinang kampul-kampulan tengah segara mau isuk Pak.
karena memang harusnya nggak ada jadwal untuk daerah Kecamatan Lalan, Desa Bandaragung, tapi Pak Rusli dan peserta Pak Haji Muhammad Ihsan dan beberapa panitia langsung menghubungkan tenggene Pak Lurah Tanjung Lago. Alhamdulillah saya bisa sowan di sini. Jadi ini ngajinya sampai jam 2 sore. Betulan tak? Saya naik jam 9, setengah 10, turunnya jam 2 sore, ngajinya 4 jam setengah. Ibu-ibu kuat? Sampai jam 2 sore kuat? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat, aku nggak ikut-ikutan Pak. Monggo, nafsi-nafsi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Terima kasih Pak Banser Banyuasin, dan ini Kecamatan Lalan juga. Saya tadi lihat anak Banser 80 tahun di Moya kaki Sarmin. Lagi gigi barang. Ya Allah ya Rahman, itu giginya pada main kemana Mbah? Subhanallah. Untune hilang si dadi Banser nggih cuma nang matur sembah suwun. Banser ya Allah nggih hormat kembali. Ali-aline sekeyong-keyong niku Mbah. Subhanallah matur sembah suwun sangat Mbah Suparno, alhamdulillah. Gimana? Masih jomblo? Mbah Suparno masih jomblo? Ora takon. Terima kasih. Saya minta tepuk tangan sekali lagi buat Banser kita Kecamatan Lalan Kabupaten Banyuasin. Terima kasih selalu memberikan semangat dan insya Allah diberkahi karena Nahdlatul Ulama. Muka-muka Banser pun berkatunya akhirat. Allahumma. Ceret. Ya kan lagi cerita ceret tadi ya? Iya. Bapaknya Fatayat di sorga karena ternyata seneng sodako, tapi ibunya sang Fatayat di neraka karena pel. Setiap suaminya mau sodako, istrinya itu terus negor sama suaminya. Setiap suaminya mau sodako, istrinya pasti ngelarang. Oh ya, sugeng rawu alan wasalan bi hudurikum. Bapak siapa? Oh, Bapak Iwan Aldes, anggota DPRD. Oh ya, enggak Pak. Oh ya, siap Pak Kiai. Lengkap banget. Bapak Iwan Aldes, anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Oh ya, salah, Musi Banyuasin. Sumangga rawuh. Oh, jadi Banyuasin sama Musi Banyuasin udah beda kabupaten. Oh, kur ketambahan Musi tok wis beda kabupaten ya Bu ya. Alhamdulillah nggih, sugeng rawuh. Silakan duduk Pak DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Sugeng rawuh alan wasalan bi hudurikum. Sesarengan Romo Kiai. Nggih, sesarengan Romo Kiai. Sumangga ya Allah, alhamdulillah. Nih, berkahnya pangkat Bu. Halo. Berkahnya pangkat, datangnya telat, duduknya di depan. Ibu-ibu, bapak-bapak di bawah pohon mangga aja datangnya gasik tetap ke bagian di belakang ya Pak. Tuh namanya orang punya pangkat begitu Pak. Datangnya telat, duduknya di depan. Ya Allah ya Rahman, sugeng rawuh Pak Iwan Aldes beserta para Romo Kiai. Sugeng rawuh. Alhamdulillah. Maaf ya Pak Iwan Aldes, saya udah mendahului. Saya yang kegasik, kenapa jenengan yang telat? Oh ya, terima kasih udah sadar diri Pak. Lanjut lagi ya Bu. Soalnya lagi ngebahas penting banget nih tadi, masih di dalam kitab Usfuriyah. Suaminya senang sodako tapi istrinya suaminya mau sodako, istrinya negor. Ya sodako terus nembe tadi bakul sawit be kakean kemaki.
sodako nyantuni bocah yatim barangan kemutan anake pitu dadi wong kabeh. Ora ana sing dadi cempek. Dadakan sodako karo bocah yatim wong butuhe kurange pirang-pirang. Setiap suaminya mau sodako, istrinya pasti ngomong begitu, Pak. Sehingga ternyata inilah yang menjadikan suaminya berada di sorga, tapi istrinya di neraka. Maaf Pak, memang betul. Selain nafkah, suami pun ada sodako kepada istrinya. Tapi mohon maaf lagi nih, sodako suami yang terbaik sebelum sodako ke masjid, sebelum sodako kepada anak yatim piatu fakir miskin dan duafa, namanya suami sodako kepada istrinya. Bagi wong lanang sing yasir, wong lanang yang sugih, tajir melintir, ya DPR lah kan tajir melintir, alhamdulillah. Datang langsung ini. Mohon maaf ya Pak Dewan, Pak, kalau DPR itu sugih ya Pak? Ya kan cuma nanya saya, tapi ya memang sesugi-suginya DPR, mohon izin Pak, memang yang namanya gaji DPR itu sebulan jauh sama amplop saya sepanggung Pak. Pak Iwan Aldes jadi DPR udah berapa periode Pak? 3 kali? Ya Allah, orang nguman-ngumani temen kok. Berarti udah 3 periode jadi DPR. Wah kalah Pak, saya DPR dari tahun 95. Saya dari 95 udah jadi DPR. Pak Iwan Aldes DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Saya DPR durung payu rabi. Mohon izin. Mohon maaf ya Pak DPR. Ibu saya mau tanya, Bu, ibu rumahnya pakai AC apa enggak? Enggak pakai AC? Tenang, udah diwakilin sama Pak Iwan Aldes. Kantornya soalnya pakai AC. Mohon maaf ya Pak Iwan Aldes. Baru datang wajahnya langsung pucet. Soalnya begini, saya ngaji di Musi Banyuasin sepertinya 2 kali. Di Keluang itu Musi Banyuasin. Musi Banyuasin kan? Saya udah paham, saya ngaji di Keluang Pak. 2 kali ini saya ngaji di Musi Banyuasin. Dan kami warga Trans, kami warga daerah jalur, masalah mangan kita nggak kekurangan mangan kok. Wong ibaratnya maaf, sepaling nistanya ngeleles sawit esi bisa nggo urip. Betul Pak? Betul Pak? Wong jalur, wong Trans ora kurang mangan, sampai ngeleles sawit bisa buat modal urip. Tapi kami warga di jalur hanya minta satu, tolong akses perjalanan kita diperbaiki dan dibenahi. Saya nggak nyalon nggak nyalon bupati, nggak nyalon DPR, mohon izin saya mewakili jenengan Bu. Saya itu karena saya kemarin ngaji di daerah Palembangnya mana yang Muara Padang Banyuasin. Berarti kami pengajian itu saking jamaahnya antusias, tapi alhamdulillah dikasih hujan sehingga banyak 50 truk mobil kendaraan macet dan tidak bisa ke lokasi pengajian. Jadi saya sudah selesai ngaji, baru datang 1 menit, ternyata jamaah pada kaget, ternyata pengajian ini bubar. Karena memang akses di daerah kita ya memang begini adanya Pak. Masyarakat boleh kritis, yang penting logis. Apa itu kritis yang logis? Jenengan ngeritik boleh, tapi tetap kasih solusi. Jangan hanya sekedar menelanjangi ataupun melucuti, bahkan memojokkan seorang pejabat. Saya paham namanya pemimpin itu, apalagi di daerah tanah gambut Pak, untuk memakmurkan masyarakat itu memang tanggung jawabnya lebih berat ketimbang kami yang di Pulau Jawa. Cuma kalau jenengan mau ngeritik silahkan, tapi juga kasih solusi. Contoh begini, Pak Kades, Pak Dewan,
ini dalan di Kecamatan Lalan kok bosok kabeh ya umpama. Saya nggak tahu, saya bukan orang Lalan, saya cuman mengibaratkan. Kinang Lalan kok dalane bosok kabeh anu nang apa ya lur? Anu nang apa ya Pak Dewan? Ini dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi, dalan nasional, apa dalan bayi? Ini memang tanahnya bosok terus, jalannya rusak, apa karena memang tanah gambut, apa tanah bergerak, apa kurang drainase, apa masyarakatnya kurang menjaga setelah dicor, setelah diaspal, ataukah yang lewat ini melebihi kapasitas, apa bagaimana ya Pak Dewan? Boleh Anda ngeritik, tapi silahkan pakai kritikan yang sopan dan kasih solusi. Maka saya tidak akan menelanjangi, menelucuti, bahkan memojokkan para umarok yang datang. Tapi saya itu pemimpin-pemimpin kita datang banyak, tidak hanya Pak Iwan Aldes, ada DPR yang datang juga ya Pak ya? Ada selain Pak Iwan Aldes? Oh enggak ada, cuma Pak Iwan Aldes yang memang begitu Pak, datangnya pas lagi mau pilihan aja Pak. Bercanda lagi, mohon maaf Pak. Jadi nggak enak saya. Yang terpenting masyarakat saling mendoakan. Setuju? Setuju? Siapapun pemimpinnya, siapapun kades DPR, Pak Camatnya, sampai tingkat presiden pun mudah-mudahan para ulama kita, para umarok kita diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, dijadikan pemimpin yang amanah, dijauhkan dari sifat yang zalim, mampu memakmurkan musibah nyuasin makmur dunia akhirat ya Allahumma amin Allahumma. Suami yang yasir itu suami sugih kaya. Bagi suami yang yasir, sebelum sodako ke masjid, sebelum sodako kepada yatim-yatim piatu fakir miskin du'afa, maka sodakoilah istri terlebih dahulu. Selain kewajiban nafkah, ada sunnah sodako. Apa sodakonya bagi wong lanang sugih? Membelikan baju untuk istrinya 1 tahun minimal 2 kali. Bentar, tenang, jenengan gak salah ngundang kiai Pak. Saya tetap nanti ya 50-50 Pak, nggak cuman belani wong wadon tok. Saya memang wadon, tapi saya bukan dari partai perwadonan. Saya partai netral saja di sini. Suami membelikan baju diniatkan untuk sodako kepada istrinya. Soalnya maaf, terkadang banyak bapak-bapak salah paham. Loh, ngapain nukuk nak lambing gue biungnya bocah. Lagi anak haji Idul Fitri belum dibeliin baju, justru tidak ada anjuran bahwa seorang kepala rumah tangga membelikan baju untuk anaknya. Justru sodako suami adalah membelikan baju untuk istrinya bagi wong lanang sugih 1 tahun minimal 2 kali. Tapi nggak bisa begini, nih duit mah sono buat ke toko beli baju sendiri, enggak. Itu bukan begitu sodako. Sodako suami kepada istri, suami berangkat ke toko pakaian, membelikan baju untuk istrinya dengan cara memilih model baju sesuai yang dipilih oleh sang suami. Berarti di sini diperlukan seorang perempuan sing gede syukure. Jangan sampai jadi istri yang qalilul syukriha li zaujiha. Seneng madak-madakna bojone dhewe karo bojone tanggane. Dumeh wong wadon anake wong sugih, aring sing lanang nyepelekna, sampai gentak-gentak karo melirik-melirik melotot-melotot sama suami. Sampai dumeh anake wong sugih, istri bilang, "Pak, dadi bojone ora sakaken pola lah ya." Kemutan sampean bojo karo aku kan modal kolor-kolor tok. Ya Allah ya Rahman. Suami dibegitukan nama istri, nelangsa enggak, Pak? Nelangsa enggak, Pak? Nelangsa. Bapakin jawab, modal kolor-kolor tok tapi kan ono isine. Membelikan baju langsung ke toko, milih baju sendiri untuk istri. Berarti diperlukan seorang istri yang betul gede syukure. Bilang langsung muji bapak, ya Allah terima kasih ya ayang embet.
Saya udah dibeliin baju, tapi ngapunten Pak, selama aku hidup bersamamu, aku telah dimakmurkan olehmu, makmur ke kanan dan makmur ke kiri. Jadi kalau beli baju Pak, jangan yang ukuran S, kinek S mung tekan dengkul tok Pak. Dikasih tahu apa yang jadi kesenengane ibune. Tapi bagi wong lanang yang pas-pasan, maaf, wong lanang sing ora pati sugih memberikan sodakoh kepada istrinya, yaitu membelikan baju 1 tahun maksimal 1 kali. Kue pol-polan ibu. Ibu udah pernah dibeliin baju belum sama suami? Durung pernah. Bapak protes. Ya Allah. Tenang Pak. Saya tetap belani sampean. Maaf ya Bu, gimana ibune mau dibeliin baju uang belum dikasih sodakoan aja jenengan baju pitung lemari. Muslimatan gawe seragam, fatayatan gawe seragam, BMT gawe seragam, PKK gawe seragam, marhabanan gawe seragam, yasinan gawe seragam, sampai nganter anak sekolah, anaknya yang sekolah ibune sing seragaman. Senam bikin seragam, goes bikin seragam, orang rumpi aja digawekin seragam. Ya Allah, baju jenengan pitung lemari. Lihat tuh bapak-bapak kami terong yuk pitulas. Bajunya multifungsi. Go hajatan, go kondangan, go tasian, go jumatan, go RT sampai wingi adol pitik maring pasar. Lambine kue baik, pi gambar partai. Masih agak mending gambar partai, kadang-kadang gambar obat semprot. Nggak pernah protes bapak ke. Lah maka seorang suami sodako kepada istrinya, bagi yang yasir membelikan baju minimal 1 tahun 2 kali, bagi yang pas-pasan maksimal 1 tahun 1 kali. Tapi maaf, sampai baju pun tidak mampu, apa sodako suami terhadap istrinya? Paling murah tapi romantis, setiap pagi bapak ngasih sodako ngecup kening istri ping telu. Apa nisuk? Betul, ngecup kening istri pagi hari 3 kali itu sodako paling murah tapi paling romantis. Berarti diperlukan ibu-ibu kalau pagi sing rajin, sing ayu, sing wangi apa maning muslimat. Ayunya japas mangkat kondangan tok, mangkat kondangan celakan lanci pakai celurit Madura, nek gincuan kan delek koyo iwak lohan. Boleh kondangan udan terus orang gawa payung celakin blobor. Persis kayak grandong. Keluar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Pagi bapak mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Ibu udah siap di depan pintu, walaupun belum mandi, yang penting remane rambutnya dijilbabi dulu. Bapak mau berangkat ke kantor, ibu udah rajin, sing ayu sing wangi keleke. Semprot pakai minyak wangi, wong wadon mah bu minyak gas, handrok telung rendeng ora tipe. Ketika pagi ibu udah siap, ternyata udah cantik, bapaknya lupa mau berangkat ke kantor, belum ngecup kening istri, ibunya yang ngingetin, Pak sodakoh. Dimulai dari keluarga yang senang sodakoh. Pengajian hari ini Pak, gak hanya bapak-bapaknya saja yang ikut jadi agnia, sampai-sampai ibu-ibu rumah tangganya saja nyiapin segala sesuatunya untuk pengajian malam hari, pagi hari ini, dari malam sampai tadi pagi Pak. Semuanya elemen masyarakat di desa kita, yaitu desa Bandar Agung, ikut berjuang dan ternyata tidak ada wong pelit. Alhamdulillah. Ini ngajinya sampai jam 2 sore kan? Ya saya cuma meyakinkan saja Bu. Soalnya ini ada titipan amanah, makanya dari tadi ini kertas saya pegang. Soalnya ini dari amanah panitia. Nih, segini panjang. Bayangkan Pak, Bu. Dan kemudian ada titipan amanah, dan amanahnya harus saya sampaikan. Mohon izin Pak Dewan, Romo Kiai, Pak Camat Forkompincam dan Poro Kiai, Pak Kades, dan Bapak Ibu Sedoyo, saya mohon izin menyampaikan amanah dari panitia. Mumpuni, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk.
medeni temen nggih. Kabar baiknya pengajian hari ini disangkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamaiyah Masjid Baitur Rahman dan warga masyarakat Bandar Agung. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk pembuatan gapura Masjid Baitur Rahman, duit sodakoh infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu Pak, cuma kebablasan gue moco. Anu ngapunten sangat Pak. Nih kalau bapak ibu dimintai sodako jariah, kira-kira ikhlas nggak Pak? Betul? Temenan? Ibu-ibu ditarikin sodako jariah ikhlas? Kalau ikhlas monggo ngerogoh sak dompet. Yang nggak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok nek ketemu disarutangin monggo. Bapak-bapak silakan ngerogoh sakatok. Pak Haji sarungan berarti ora katokan ya wis. Ya ora apa-apa, serogo-rogo silakan. Tapi ada tapinya nih. Tapi sodako hari ini harus dimulai dari saya terlebih dahulu. Mumpuni juga kudu ngasih sodakoan Pak. Nanti kalau saya nggak ngasih sodako, nanti tersiar kabar katanya Mumpuni Ustazah Carkoni bisa ngajar, ora bisa ngelakoni. Jadi harus saya dulu yang ngasih sodako jariah, nanti kotak infaknya terus muter. Tapi ada tapinya lagi, kalau saya ngasih sodako jenengan sesuai kemampuan, iya. Pak Dewan nggak ngasih juga nggak apa-apa Pak Dewan. Iya, kasihan soalnya datangnya telat. Bapak-bapak bilang soalnya mumpuni DPR kan gajian ora dijaluki jariah nggo ngapa. Yang terpenting sesuai kemampuan Pak. Jangan hanya gara-gara gengsi. Mau arep wis setitik dadi akeh. Saya nggak mau nih sampai pengajian memaksa jamaah untuk infak. Ini kesadaran masing-masing. Begini, saya tanya. Bu, Assalamualaikum. Namanya sodako, saya Pak. Tapi sodako dari hasil duit korupsi, maaf, ibarat wudhu tapi nganggo banyuyuh. Kira-kira sah nggak? Sah nggak? Nggak sah Pak. Maka saya harap kalau ada pejabat yang datang, monggo sesuai kemampuan, nggak usah terpaksa Pak Iwan Aldes. Monggo seikhlasnya, yang kita harap adalah barokah dari hari ini kita sodako. Dimulai dulu dari saya. Mohon izin, ini jilbab coklat asisten saya. Tapi walaupun asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Jenengan salah paham soalnya. Kalau jenengan sesuai kemampuan, yang jadi angsa telurnya segede telur angsa, yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, yang jadi ayam telurnya segede telur ayam, yang jadi burung merpati endoke segede endok manuk doro, sing jadi manuk emprit. Gak usah Anda memaksakan telurnya segede telur angsa, kasihan sampai dobolen. Sesuai dengan kemampuan. Dah sekarang milih, mau jadi emprit apa jadi angsa? Jadi emprit apa jadi angsa? Jadi angsa apa jadi emprit? Mentale wong lalan, mentale wong sugih, cita-citanya pengen jadi angsa. Angsa banyak soang telur sing ukurannya paling gede, berarti duit ukuran paling gede 100. Ya kan begitu konsepnya Bu. Angsa 100, bebek 50, ayam 40, manuk doro 30, berarti emprit berapa? 2000. Aduh banget kaceke. Ya burung merpati aja ngasih 30, masa emprit 2000. Gelangnya tinggo, ali-aline pating pentol sakeong-keong, masa ngasihnya cuma 2000. Minimalnya jadi emprit kaji lah kayak gue. Yang ngasih sebawahnya manuk doro, seikhlas panjenengan, kotak infaknya muter. Dan jangan Anda salah paham, kotak infak yang kita adakan hari ini bukan untuk nambah amplop nyong Bu, yang wis ana jatahe dewek, ya nek dicatas ya anggar ora ya kebangetan. Maka
Kotak infak ini adalah untuk membangun pagar keliling dan gapuranya Masjid Baitur Rahman. Jadi saya itu mutlak pengajian hari ini untuk memakmurkan masjid kita. Dimulai dari saya. Ini kotak infaknya sekarang apa tahun depan? Oh, pakai sorban keliling. Sorban apa taplak ini? Oh ya taplak, ngunang kisi geni neraka bu. Ben boten sios mlebu neraka. Dimulai dari saya terlebih dahulu. Kotak infak muter sinambi baca sholawat dengan grup rebana dari mana? Oh dari tadi ya Allah. Monggo kotak infaknya muter sinambi baca sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Duduk aja nggak apa-apa. Ini supaya kondusif. Bentar saya dulu. Siapa yang duluin? Saya yang lagi nyekel mic. Biar semangat sholawatnya saya yang mimpin. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mewakili segenap panitia keluarga besar pembangunan Masjid Gapura Masjid Baitur Rahman bahwa menyampaikan in ahsantum li anfusikum. Hari ini Anda memberikan sodakoh berupa uang, nanti Allah mengembalikan kepada Anda tidak selalu berbentuk uang, tapi bisa berbentuk badannya sehat, sehatnya walafiat, diberikan hiroh semangat ibadah, putra putri solih solihah, keluarganya adem ayem tentrem, dijauhkan dari segala wabah musibah. Itu adalah ganti dari sodakoh panjenengan kangge nolak bala narik rizki ingkang beto manfaat ingkang beto barokah Allahumma. Saya sepindah malih mewakili dari panitia pembangunan Gapura Masjid Baitur Rahman mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget sing boten maringi kebangetan banget sing etok-etok turu tek dongakna lemu kaya sapiku. Makasih niki karena semangat. Ini grup rebananya ada 2 ya. Wadah banyak ya Allah. Kepriwe ya geng ngone ngatur ya. Ini saya ada saweran buat grup rebana. Mungkin nanti insya Allah ini ada seler. Nek wong sawit kayaknya ngerti seler. Seler tapi saya bagi jadi 2 amplop. Jadi mohon izin tolong disampaikan sama grup rebana non sewu. Ini santri ngapunten nggih Pak Banser njen ora disawer padahal wis nyurung speedboat. Monggo kotak infak sawerannya diberikan kepada grup rebana buat saweran biar tambah semangat. Nggih. Grup rebananya berarti mbak-mbak yang pakai jilbab sama mas-mas yang pakai baju biru dongker. Nggih, biar tambah semangat. Ini saweran bukan sembarang saweran ya. Ini saweran buat rekan-rekan santri karena sedang belajar mendawamkan sholawat. Tepuk tangan dulu buat para santri kita. Anak-anak kita inilah yang akan mengalahkan degradasi moral. Maaf Pak, kalau lihat santri dari pakaiannya aja bikin adem. Maka saya sawer santri ketimbang nyawer biduan. Ya walaupun biduan gak selalu seronok, maaf ya. Tapi kalau banyak biduan kan pakainya beda sama santri. Kalau santri tertutup lagi belajar derek ngangge syariat sampai-sampai pakai baju pun gawe adem. Tapi kalau biduan ada biduan yang pakai rok mini rok pacet maaf belekan buri jenepet silit buri belekan ngarep jenepet silit ngarep pakai baju kurang bahan sampai duwe Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin wis kanggo rok mini numpak motornya metatak SMS maaf silitnya meletek separo. Cara berpakaiannya kalah sama buah di pasar Pak. Orang sekarang buah di pasar kan malah pada pakai baju. Betul? Betul? Halo? Ibu? Bu? Seniki buah nang pasar kan malah pada kelambenan. Apel pakai baju, pir pakai baju, jambu kristal pakai baju, jeruk pakai baju. Sampai saya masuk ke desa Bandar Agung, saya lihat anak nongko podo jaketan Bu. Hebat bener nangkane wong Bandar Agung. Tuh tadi nangkanya siapa Pak Kades? Bagus bener. Nongko nang Bandar Agung pada jaketan. Berarti nangkane wong Bandar Agung nangkane wong beriman. Wong ngerti syariat, ngerti aturan. Kalau nongko aja jaketan kenapa nangkane wong wadon ora dibrongsong? Jangan heran Pak, sekarang banyak bayi pada dibuang di pinggir kali, banyak bayi pada dibuang nanggone alas,
banyak bayi pada dibuang di sampah tong. Sampah tong sampah. Lihat Banser jadi kebablasan anak sampah tong barangan. Bansernya jangan ganteng-ganteng banget nganti rambutnya pada kenang wereng kayak gue. Nggak apa-apa kalau padi keserang wereng kan padi ini pada abang ya. Kira rambutnya menusa abang anu keserang wereng. Nggak apa-apa mas, nggak usah ditutup, bagus begitu aja nggak apa-apa. Bukan jenengan yang salah tapi werengnya yang khilaf mungkin. Awing gerumut rambut. Makasih ya Pak Banser. Sekarang Pak Banser, banyak bayi pada dibuang nang pinggir jalan. Aku nek weruh Banser jane kepengin nawe anu saweran barang. Tapi akeh banget mbok nganti Banser karena pada iri. Lamun nang kanan yang diamplopi barangan. Dadi nuwun sewu sanget walaupun begitu Pak Banser ireng-ireng tapi ganteng. Banser ireng jangan kecil hati ya Pak. Wong ireng itu akeh keunggulannya Pak. Yang pertama wong ireng de keunggulan tahan lama. Yang kedua anti gores, ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng ora gampang luntur. Nangis lampu ya ireng. Lebar kudanan ya tetap ireng. Tenang Pak, ireng kulit jenengan tanda bersih dan toyib halal rezekine panjenengan. Tepuk tangan dulu dong buat Banser dan bapak-bapak sing kulitnya ireng-ireng. Maaf ya Pak Banser, aku pindah sebelah kene lah nyora kepenak. Tadi sampai mana ya lupa. Oh iya, banyak bayi pada dibuang nang pinggir dalan, banyak bayi pada dibuang nang gone tong sampah. Maka inilah kenapa pentingnya ada pondok pesantren di setiap desa, di setiap kecamatan. Pak Kades, di sini di Bandar Agung ada pondok pesantren? Ada. Sebelah mana pondoknya? Sebelah? Oh sebelah mriko. Ya Allah. Saya tanya betulan ibu-ibu tangannya udah wegah ngacung. Nyong takon pondoknya sebelah pundi, ibunya jawab cuman begini. Tume tangannya karo kipasan. Saya tanya, jadi tangannya ibu udah nggak mau ngacung, jadi cuman begini aja. Ya Allah ya Rahman. Maka hari ini ada pondok pesantren di Bandar Agung di Kecamatan Lalan. Niki karena memang untuk mengalahkan degradasi moral. Maaf Pak, bocah ngaji sama nggak ngaji loh beda Pak. Bocah kalau ngaji wudhu tahu ilmunya, toharoh, ngelotok, birrul walidaini niku tugasnya santri. Jangankan bekti sama orang tua, namanya santri, namanya bocah kok ngaji, bermuamalah gaul di masyarakat tahu adabnya. Niku namanya santri. Tapi kalau bocah kok nggak ngaji, maaf ya, jangankan bakti sama orang tua, namanya bocah nggak ngaji, pipis orang ngerti ilmu nih. Bocah kalau nggak ngaji maaf nguyuh karo ngadeg cempet nawit randu ya pura-pura cebok mung dopat abit notok si mandan mending dopat abit no malah kadang karo diselentiki. Pansere protes kaya weruh. Saya ini musafir Pak Banser, saya jarang pulang ke rumah. Justru saya lagi protes sama jenengan bapak-bapak wong lanang, naik pipis saja pada sembarangan, ngotor-ngotori mataku. Bocah nggak ngaji, nguyuh orang ngerti ilmu nih. Beda sama anak yang ngaji, dididik tanggane keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah, pulang dari pesantren biasa sholat tang masjid, nggak mungkin ketinggalan jamaah. Pulang dari masjid salat duhur buka pintu bilang salam, assalamualaikum, sing jawab bapak ke haram. Loh Pak, kok suaranya beda? Rawuntu. Oh Pak, saya dapat ijazah dari kiai kami.
Kalau sakit gigi nanti kumur-kumur pakai air garam. Nanti kalau mau kumur-kumur pakai air garam baca sholawat dulu, ulhu falak binnas, lajeng hadiah fatihah sama Kanjeng Nabi sama Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani, terus jenengan mocok sholawat biar giginya sakitnya jur mantun. Nanti saya buatkan Pak air garamnya. Sekarang saya pijit dulu nih telapakan kakinya. Yang lara untune udah kira. Ini namanya ikhtiar Pak, pijat refleksi. Nanti kalau dipijit telapakannya, insya Allah nanti nyetrumnya ke gigi. Tidak jalan pijat. Barang dipijat, gimana nggak mijetnya kepenak? Wong bocah di pondok udah belajar hikmatul hukama, ilmu priatin. Namanya santri Pak di pesantren, masya Allah, liwet pinter, adang pinter. Namanya santri, entah cowok entah cewek Pak. Namanya santri roto-roto pinter masak. Sebabnya apa? Biasa teng dalem Pak Kiai mijet punya kepenak. Namanya santri jadi alumni keluar dari pesantren, ilmunya manfaat, menek wit kelapa pinter, dodo sawit cerdas, dandani gendeng bocor bisa, kesambrem bledek besi urip. Sektine santri itu Pak, sampai bocah di pesantren bawa nanpan, bawa baki isi air, nggak mungkin dibawa sampai dempen-dempeni kue tangi tumplak, nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah diajari adab di pesantren. Tuh berkaitan di santri, sampai mijet aja kepenak. Kenapa mijet aja kepenak? Biasa priatin mijet bah kiai teng dalem. Namanya santri pesantren, masya Allah, keluar dari pesantren jadi alumni, mampu beradaptasi di masyarakat, nerusno kuliah pantes, nyalon kades akeh sing milih, nyalon DPR akeh dadine. Sebab nopo? Santri. Tapi bukan saya niat membandingkan, hanya sekolah formal, sekolah sampai S2, sampai sarjana, sampai magister, bar S2 terus ngarit. Kan ora pantes Pak. S2 ngarit kan ora pantes. Tapi kalau santri dari pesantren Pak, ngarit ya kewes, dodo sawit ya pinter, umpamane macul pun bisa. Walaupun santri teng pesantren dina-dina ngajine kitab tok. Saya ulang. Bocah di pesantren, apalagi pesantren salaf, pesantren kitab, dina-dina mangan yuk kitab. Aja gugupen tekan isar bedrung tak tok. Tapi keluar dari pesantren dia alumni, maka dia siap beradaptasi di masyarakat. Mijeti bapake pun kepenak, wong mijetnya sambil sholawat. Yang tadinya mau sakit gigi gak jadi sakit gigi. Kenapa? Dipijitin sambil baca sholawat, rasanya adem. Beda sama bocah gak ngaji. Gak urusan orang tua lagi sakit gigi, orang dibeliin motor, tadinya motor masih bunyi dit, motor masih kreditannya durung lunas, kenal potnya wis dibobok. Tengah hari digaspol seporete, brus tabrak no lawang. Bapaknya lagi sakit gigi, keluar dari pintu sambil montong-montong, dasare wong tuane nggak ngaji juga. Omongannya kasar karo anake, bocah diomongi angel, dasar anak set. Na'udzubillahi min. Ini kenapa di dalam kitab Azkarun Nawawi disebut orang yang kufur adalah orang yang suka menjelek-jelekan nasab, menjelek-jelekan keturunan. Kadang kita orang tua itu nggak sadar Bu, anaknya lahir cantik, ibunya muji anak sendiri, ngone muji kayak ih ya Allah, bocah kayu temen ya, anaknya siapa? Apa kelalen gone gawe? Legena-gena anaknya dewe, anaknya lahir cantik, ibunya ngucap, ih bocah kayu banget ya,
anaknya siapa? Lah karo anaknya dewe kok sanksi. Ini nih yang disebut dalam kitab Afkarun Nawawi, orang yang kufur adalah orang yang suka menjelek-jelekan nasab. Lebih salah kaprah lagi. Ada anak nakal, orang tuanya nggak tanggung jawab. Orang tuanya ngucap bocah, dia mau ngel, dasar anak setan, sing setan siapa? Ya Allah, kadang saya kasihan Pak sama setan. Saya dengar kabar nih Pak siapa ya dewane miki jenenge? Naik Pak Kades apa Rusli? Pak, iya Pak Iwan Fales. Pak Iwan Aldes, tahu Pak Iwan Fales? Tahu ya? Iya, yang lagunya kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Ya konser Pak, ya Allah. Wah, ada temannya Pak Iwan Fales ini, Banser Gondrong, subhanallah. Tuh gunting kalau buat motong rambutnya nggak pasah guntingnya Pak. Karena beliau Pak Banser yang ahli tirakat. Terima kasih ya Allah. Ini Banser apa almarhum Didi Kempot ini? Ganteng banget Pak Banser. Oh tanggane nyong wong kroya. Subhanallah, tanggane nyong ya Allah. Aduh nyong tekan cilat dari Cilacap tekan kene ketemu tanggane dewe. Makasih, maaf ya Pak Iwan Aldes. Iwan Aldes. Iya. Oh aslin deso. Subhanallah. Ditakoni sambil kampanye. Pak Iwan Aldes mohon izin. Tadi mau cerita apa jadi lupa ya. Tadi lagi ngomong apa? Bukan. Oh iya. Pak DPR, Pak Kiai, Pak Kades, saya dengar-dengar kabar besok awal bulan Februari setan itu mau pensiun Gasik. Kenapa? Karena sekarang Pak, setan itu pada kurang kerjaan. Sekarang manusianya lebih biadab ketimbang setan Pak. Itu kemarin di Serang Banten ada anak mantu demenan karo mertuane. Setan gak tuh? Setan gak tuh? Malah lebih dari setan itu Bu. Ini yang saya maksud nih. Bocah ngaji sama nggak ngaji ya beda. Bocah kalau ngaji dia tahu batasan mahram. Kalau anak mantu lanang, nun sewu nih, wudhu senggolan kulit sama mertua wadon itu nggak batal wudhunya. Kenapa? Karena mertua sendiri wis koyo ibu kandungnya dewe, maka mertua haram untuk dinikahi. Begitu. Tapi kalau bocah nggak ngaji, ya mana tahu batasan mahram Bu. Makanya setan mau pensiun Gasik Pak. Kemarin ini di Jawa Tengah, maaf ya, ada satu kabar yang amat sangat memilukan dan gegirisi. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ada anak kandung tega membunuh ayah, ibu dan kakak perempuannya dengan cara diracun. Na'udzubillahi min. Alasannya katanya dengki sama kakak perempuannya yang ternyata dapat beasiswa kuliah di luar negeri. Dan kemudian selama dia melancarkan aksinya meracun keluarganya, katanya dapat bisikan dari setan. Padahal saya sejarah ngaji sama kiai saya belum pernah baca riwayat ada anak setan tega membunuh ibu setan. Gak ada Pak. Berarti kan sekarang manusianya lebih biadab ketimbang setan, lebih keji ketimbang setan. Orang kemarin aja Cianjur Jawa Barat gempa bumi, saya kan Cilacap. Cilacap itu perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tapi kalau yang Cilacapnya perbatasan Banjar Patroman, Pangandaran, Tasikmalaya, daerah Ciamis, itu memang waktu lagi Cianjur gempa bumi, kami yang di Cilacap itu satu hari bisa kerasa gempa bumi 3 sampai 5 kali Pak. Saking gedenya Cianjur gempa bumi. Tapi saya kecamatannya Kroya. Kroya itu perbatasan langsung dengan pantai selatan.
Tapi tenang, walaupun saya ini perbatasan langsung sampai pantai selatan, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul, Pak. Saya mumpuni asli, Pak. Lah, di Kecamatan Kroya sebelah baratnya ada Kecamatan Adipala yang sama-sama dekat dengan pantai selatan. Pas Cianjur gempa bumi di Kecamatan Adipala, tepatnya di dekat Gunung Serandil, ada orang hajatan nanggap ebek. Bentar, bapak-bapak tahu ebek enggak? Ebek itu sejenis kuda lumping, Pak. Kalau kuda lumping di sini nyebutnya apa ya? Jaranan, jatilan. Wah, orang Jogja nih Pak Banser kalau ngucapnya jatilan. Jaranan, kuda lumping. Jadi orang yang naik kuda kepang katanya kerasukan setan, terus akhirnya berani makan beling, guling-guling di atas bara api, sampai dengan kaki telanjang bisa jalan di atas paku. Katanya bisa melakukan itu gara-gara kerasukan setan. Kan ada lagunya tuh, ada satu permainan unik sekali. Orang naik kuda, kuda naik orang. Siapa? Kebanteran. Ulangi, saya dibantu, lupa lagunya soalnya. Ada satu permainan unik sekali, orang naik kuda. Oh iya, tapi kuda bohong, namanya kuda. Apal kabin jenengan. Dan ternyata ini orang yang naik kuda kepang kerasukan setan, ditabuikan, Pak. Pongdeng pongpur, ada gempa bumi ora kerasa. Gimana mau kerasa orang ngambil ditabuh sama mendemangan beling ada gempa bumi nggak kerasa. Akhirnya dari arah Gunung Serandil tukang deres nyadap itu, Pak, air badek buat bikin gula Jawa. Dari atas pohon kelapa pantai selatan memang ombaknya terkenal gede, Bu, tapi ini lain daripada hari-hari biasa. Ombaknya lebih tinggi setelah Cianjur gempa bumi. Akhirnya si tukang deres turun dari pohon kelapa sambil berlari teriak-teriak, tsunami, tsunami. Lah, jaran kepang yang lagi mendemagi mangan beling ditabui pondeng pompur, lagi mangan beling ikut melayu. Sejaran kepangnya dibawa, Pak. Akhirnya rame di Kecamatan Kroya, orang ngobrolin hal itu, menyimpulkan jebule setan wedi karo tsunami. Mendem dewek. Mangan beling karepe dewek. Lah kok bareng ada orang mendemangan beling jaran kepang katanya kerasukan setan. Malah kayaknya, Pak, setan itu nggak doyan beling, Pak. Ya pantas saja setan mau pensiun gasik. Orang sekarang manusianya lebih biadab, lebih keji ketimbang setan. Anaknya rewel, anak nakal, sing disalah aja anak setan. Padahal setan ikut andil juga enggak. Ini nih kadang-kadang orang tua salah kaprah, anak rewel yang disalahin setan. Sampai biasa nih ibu-ibu kadang ngucap, bocah kumet pelit persis kaya mbahmu. Ada orang sini begitu? Ada orang sini begitu? Alhamdulillah. Maaf tuh, sampai orang tua seneng ngatain anak sendiri, itu yang disebut dalam kitab Azkarun Nawawi kufur, orang yang melalaikan nikmatnya Gusti Allah. Namanya anak tergantung orang tuanya. Maka anak kita mondok di pesantren berarti orang tuanya orang tua yang loyal. Halo, anak mondok di pesantren berarti orang tuanya loyal. Kenapa loyal? Karena orang tuanya paham kebutuhan anak di pesantren melebihi yang lain. Berarti kan orang tuanya tidak ada sama sekali untuk memperkaya diri, justru mempersugi diri untuk anaknya mondok di pesantren, dibiayani anak di pesantren. Berarti memang benar Bandar Agung Longko wong pelit. Halo, assalamualaikum. Lanjutkan sampai jam 2 sore. Ya Allah, kalau selesainya jam 2 sore berarti Bandar Agung kalau sholat duhur jam berapa? 2:30. Ya Allah, modele wong lalan.
nek zuhur ke asaran, ngasar ke maghriben. Subhanallah. Betul tuh Kiai? Kalau pakai cuman senyum, kue modele wong lalan sing nang perekan sawit, angger zuhur ke ngasaran, ngasar ke maghriben. Sebentar ini lanjut, sebentar aja, jangan lama-lama ngajinya ya Bu ya. Jangan lama-lama ya Bu ya. Lama? Dari tadi ini belum lama? Masya Allah, mangas temen ko wong lalan ko. Jadi dari tadi ini ngaji belum lama? Nyungune ngeden beseporete. Cereng ngaji ini durung lama. Oke, saya mau menyampaikan salah satu hadis dari Kanjeng Nabi. Kita hidup di dunia ini dianjurkan senang sodakoh, apa meleh wong lalan wong sugih-sugih. Jangan sampai jadi orang yang al-bukhlu minal agniya, wong sugih tapi pelit. Kalau di daerah Musi Banyuasin, pelit itu disebut apa ya Bu? Dalam? Medit. Kema wong blasteran Banyuasin karo wong Jawa genek medit ngomongnya. Pelit orang Banyuasin nyebutnya apa ya? Cetil. Pak Kiai ngendiko cetil. Ini Pak Kiainya mesti Pak Kiai Jawi juga nih. Berarti di sini nggak ada orang asli Palembang, nggak ada nih? Oh ada. Tapi kalau ngucap kayaknya malu. Jadi kalau di Cilacap pelit niku disebut mbetitil. Pak Kiai tadi ngendiko cetil. Ya udahlah, bahasanya kitab pelit itu al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Tulis. Bu. Assalamualaikum. Bawa buku apa enggak nih? Kebiasaan. Sebelah pojok sana. Assalamualaikum. Sebelah kiri bawa buku napa mboten? Ya wis lah ora apa-apa. Bapak ke. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Salah takun apa salah krungu kinyong? Ini saya tanya betulan loh Pak. Ulangi. Bapak-bapak bawa buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen mboten? Enggak bawa buku tapi bawa pulpen. Mana pulpennya? Dalam kejagongan. Pulpennya kejagongan. Wah, pikirannya wis ra nyandak yang kayak gini. Ya udah, yang nggak bawa buku pulpen nggak masalah. Saya ndak ada niatan mulang jenengan, tapi niat kita eling kenelingan. Pelit, cetil, al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Hewan punya sifat pelit, tapi manusia lahir di dunia ini dianugerahi oleh Allah sifat loman. Napa Bu? Loman, seneng nyah. Basa Cinane nyah niku cangcung. Basa Cina cangcung. Wong menungso lahir niku punya sifat loman Pak, senang ngasih, senang memberi. Bukti nyata nih, ibu-ibu kondangan ternyata prasmanan ngantri. Ibu berada di depan, di belakang ada yang sama-sama ngantri. Pasti ibu ngucap, maaf nggih ngapunten kula rumiyin. Maaf ya saya duluan. Itu otomatis itu. Walaupun gak kenal, ada rasa gak enak Anda ngantri di depan, di belakang ada yang ngantri. Nah, rasa gak enak itu karena berawal Allah menganugerahi kita lahir di dunia punya sifat loman. Apalagi rombongan ibu-ibu muslimat, ibu-ibu BMT, sampai-sampai fatayat.
rombongan kondangan bareng pasti malah saling menawarkan, monggo Bu jenengan duluan, ya enggak wong jenengan Bu muslimatnya, monggo jenengan duluan Bu, ya enggak wong jenengan Bu kades, monggo Bu kades duluan, ya enggak wong jenengan lebih sepuh, monggo jenengan dulu, ya enggak wong jenengan ketua tim penggerak PKK, monggo jenengan duluan Bu, ya enggak wong lebih sepuh jenengan, monggo jenengan duluan, terus begitu. Itu sifat dasar manusia, suka ngasih akhirnya nggak enakan. Tapi pelit makhlul sifatil insaniyah wa isbatu adatil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Hewan punya sifat pelit. Bukti nyata ibu-ibu ngasih makan ayam, ternyata ayamnya ini dikasih makan beras, segenggam beras disawurakan teng ayamnya mak pure, kan ayamnya pada pating kerubut, ayamnya pada pating trotol, nggak ada ayam yang ngucap monggo jenengan duluan Bu, nggak ada Pak. Itu sifatnya hewan. Maka pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Bahkan orang pelit itu amat sangat merugikan diri sendiri. Bahkan awal mula dosa besar timbul gara-gara sifat pelit. Maaf pun tenun sewu. Di sini timun sekilo harganya berapa Bu? 10.000 1 kilo. Maaf ya, wong pelit tetangga dagang boro-boro niat ngelarisi. Tetangga dagang kepinginnya dheweke melu bati. Tetangga panen timun jam 5 pagi. Itu orang si pelit datang jam 5 pagi. Niatnya baik tuh mau beli timun, tekane gasik jam 5 isuk, nggawa duit atusan ewu selembar, mung arep tuku timun sekilo besti. Saya ulang. Tetangga panen timun jam 5 pagi. Si pelit datang ke tempatnya bakul timun. Niatnya bagus mau beli timun, tapi bawa duit atusan ewu selembar, mung arep tuku timun sekilo. Apa tujuannya? Supaya ora ono jujul. Tuh politiknya wong pelit. Gak sampai di situ. Di tempatnya bakul timun sepelit ngucap, iya Allah, ikut timun sing beesan akeh banget Bu. Ibu tahu timun beesan gak? Timun gak lulus sortir, timun afkiran, cendak-cendak, uleran, bungkreten, melengkung-melengkung yang gak laku dijual. Coro Cilacap jenenge beesan utawi rodelan. Di sini nyebutnya apa? Sutiran bojone Sutina. Si pelit ngomong, ih itu timun sing sutiran banyak banget Bu nggak dijual. Ya Allah Bu, timun sing lenceng waras sekilo nang warung bemong 10.000 kok masa sing sutiran didol. Niki nggak laku dijual Bu yang sutiran. Ibu mau apa ini timun yang sutiran? Ya nggak apa-apa dibungkus. Pulang gawa timun sutiran 4 kilo dewek, bawa duit atusan ewu selembar tuku timun waras sekilo, es isuk durung ono jujul. Bakul timun ngucap, Bu anu masih pagi belum ada kembalian, ini uangnya dibawa aja dulu nggak apa-apa, kadar karo tonggo perekiki kampil ngenjana ketemu di sarutang. Besok si pelit datang lagi tuh niatnya bagus mau nyarutang, tapi nggawa duit atusan ewu kue meneh. Terus mon begitu sampai 3 bulan. Akhirnya bakul timun ngucap, Bu anu besok nggak usah ke tempat saya juga nggak apa-apa. Itu timun yang dulu udah saya ikhlaskan, gak usah dibayar. Niki insyaallah kalau ikhlas, kalau redo, niku duit sing mien, timun sing bien, ora dibayar supaya kanggo nambahi seduluran. Gak apa-apa, saya ikhlas. Finish tujuane wong pelit. Boro-boro tetangga dagang melung larisi, tanggane dagang malah kepingine bati. Nyengiti apa ora Bu? Sampean sengit ama wong pelit enggak? Jangankan sampean wong pelit karena wong pelit kuwi podo-podo sengite. Karena tidak saling menguntungkan, Pak. Maaf ya, jangan anggap remeh namanya sifat pelit. Karena ternyata awal mula dosa besar timbul gara-gara jiwa pelit. Rentenir, tukang rolos no duit, tukang mana no duit berawal dari jiwa pelit. Karena rentenir punya politik sama.
tetangga utang boro-boro ditalangi, tanggane utang sengaja duite kon podo manak, namanya toma minanas, ngakal-ngakali hartane wong liya, dolim sama bandane wong liya, toma minanas, kena bendu saking ngarsane Gusti Allah. Namanya wong nembung utang berarti tandane lagi butuh. Halo, nembung utang, nembung etok perlu mental yang kuat, betul Bu? Bareng wis nembung sing dutangi ngucap ngapunten nggih anu lagi paceklik longko duit, mundure kowe isine luar biasa, malunya luar biasa. Lah tetangga utang pura-pura ditangalangi disit, tanggane utang sengaja duitnya kon pada manak. Tetangga utang 10 nerimanya cuman 9, nyarutange kon 15. Toma minanas, kena bendu saking ngarsane Gusti Allah. Dadi petani curang, ternyata saking dene dadi petani, maring kebun nampingi galengan, pacul ngenangi patok, dumelang sing weruh patoke dijejeg, kebone tanggane nyiuti ne dheweke ngambani. Ana wong kene petani begitu? Wonten? Mangkat apa ora wonge? Toma minanas, kena bendu saking ngarsane Gusti Allah. Wong anu petesi pendul ditebas-tebaseno, lamun pendul kembange pete dadi pete temenanan, lagi jenenge pendul kudanan setitik ambrol kabeh. Toma minanas, peleme si pentil ditebas-tebasno, lamun pentile sapa iki lagi cerita pentile pelem ya lo Pak Banser. Lamun pakele dadi pelem temenanan jenenge pakel ora diberongsong pangan codot, si pentil tebas-tebasno, toma minanas. Dadi bakul curang nimbang minyak sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons, toma minanas. Karet ditimbang tengahe disogi banyu ben bobote tambah akeh, ternyata tengahe disogi banyu pinggire karet sing waras ben bobote tambah akeh, toma minanas. Sing bosok disokna tengah, sing waras-waras disokna pinggir, ben sing bosok melu payu ngapusi karo sing tuku, toma minanas. Dikaji nang masyarakat, dipilih nang masyarakat, jam 8 isuk kudu nang kantor nglayani masyarakat, jam 10 esuk isi medang kopi ungkang-ungkang nyekel HP nang omah, toma minanas. Jam berapa Bu? Jam 10? Jam 10? Jam 11 lebih seperempat, jam 10, toma minanas. Teori langsung praktek. Kena jam 11 lebih seperempat. Saya tadi naik jam setengah 10 Pak. Ini udah jam 11 lebih seperempat. Ya Allah. Toma. Soalnya ngajinya udah lama Pak. Niki karena memang saya minta sama panitia naiknya lebih awal. Tadi ya Pak Kades Rusli tanya sama Pak Soibul Bait, Pak Haji Muhammad Ihsan. Saya ditanya, emang kalau ngajinya kesiangan kenapa mumpuni? Gini Pak Kades, saya kan tadi malam kurang tidur. Namanya bocah, ngaji terlalu siang itu membahayakan. Apalagi malam kurang tidur, kan kalau pagi sukanya rewel Pak. Saya ngundang kiai bocah. Saya ngejar waktu soalnya Pak, 9 hari saya belum pulang ke rumah. Dan memang harusnya hari ini dikosongkan untuk kami perjalanan menuju ke bandara. Karena memang dari sini nanti saya langsung Pak, karena bandaranya pesawatnya nanti jam 4:30 udah take off. Jadi saya harus ngejar waktu, maka alhamdulillah satu kehormatan walaupun memang tidak terjadwalkan terlalu lama, tapi alhamdulillah dari panitia dan keluarga besar masyarakat Bandar Agung sangat antusias menyambut pengajian di Masjid Baitur Rahman. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya telah menyiapkan segala sesuatunya.
Tidak ada rasa saya takut ngaji di Musi Banyuasin walaupun jalurnya air semua. Karena saya berpikir begini, jenengan saja yang rawuh di sini tanpa rasa pamrih, modalnya banyak dengan resiko tinggi, maka saya harap saya pun datang di sini tidak ada niatan yang lain-lain tapi niatnya derek silaturahmi. Tapi sebentar ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Kata Imam Al-Ghazali, pengajian itu ibarat botol kosong diisi air penuh, Pak. Lah botol yang isi air penuh dengan tanpa tutup ternyata dibawa pulang dengan cara naik sepeda, jelas ke botol banyune sawar sawer. Udah ketawa ke sana ke sini, udah ngaji ke sana ke sini, maka saya harap pengajian hari ini mari kita tutup dengan doa. Tentunya doa tidak akan dipimpin oleh saya. Kenapa? Karena saya masih santri, yang kedua saya seorang perempuan justru santri, tabarukan ngalah barokah. Nyuwun siada doa kepada para masyayikh di desa Bandar Agung, terutama hari ini pengajian atas nama keluarga besar masyarakat Bandar Agung. Kita yang hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, dijauhkan dari sifat yang dolim, diberikan hiroh semangat ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yusok sakit husnul khatimah. Amin Allahumma. Terima kasih Pak Kades. Pak Kades Rusli mewakili keluarga besar panitia pengajian akbar Bandar Agung. Forkom Pincam terima kasih dari Kecamatan Lalan. Romo Kiai dari MWC keluarga besar Taunfidia Surenaudotul Ulama, terima kasih Kiai telah selalu membimbing kami warga masyarakat Lalan. Terima kasih Bapak anggota Dewan yang kerso hadir di pengajian hari ini dan seluruh para agnia, para donatur, keluarga besar Banser mewakili dari Muslimat Fatayat dari keluarga besar Ibnu PPNU, terima kasih. Mudah-mudahan setelah doa panjenengan kondur dengan tidak ada halangan satu apal dan bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Setelah lepatnya kipapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.